Jemaat Tuhan, selamat pagi. Mari kita masuk dalam waktu teduh bersama edisi Selasa 14 Desember 2021. Kita siapkan firman Kisah Para Rasul 28 ayat 23 sampai 31. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan, rahmat dan anugerah-Mu yang terus nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Pagi ini Tuhan berkarya mengizinkan kami menikmati hari ini, dan pagi ini kami menyiapkan hati kami untuk diisi firman Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan untuk kami semua, sehingga kami bertumbuh, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di hari ini. Kami mohon juga Roh Kudus menuntun dan memperlengkapi kami. Ini kami yang datang kepadamu ya Tuhan, berfirmanlah, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Rasul 28 ayat 23 sampai 31. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema kita hari ini, jangan keraskan hati, percayalah. Daami pabatuk kitu penami, tontong komi mapatongan. Jemaat yang diberkati Tuhan, pernahkah seseorang menyampaikan nasihatnya kepada Anda tetapi Anda menolaknya? Atau pernahkah seseorang meyakinkan dengan bukti yang nyata tetapi Anda tidak yakin, bahkan Anda meninggalkan orang itu? Paulus menjelaskan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah penggenapan dan pengharapan untuk orang-orang Yahudi sendiri. Tetapi orang Yahudi tidak percaya setiap nabi yang datang kepada mereka. Karena itulah Paulus menegaskan ulang firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Yesaya yang diteruskan kepada orang Yahudi saat itu, bahwa sesungguhnya berita keselamatan telah disampaikan melalui orang Yahudi. Namun banyak di antara mereka yang justru mengeraskan hati, menebalkan telinga mereka, sehingga berita sukacita itu justru terpancar kepada bangsa-bangsa lain. Pada saat itulah Paulus kemudian memusatkan perhatiannya untuk melayani bangsa-bangsa lain. Kitalah bangsa-bangsa lain di luar bangsa Yahudi yang diberi kesempatan untuk mengenal dan mendengarkan berita tentang Yesus. Karena itu janganlah mengeraskan hati dan jangan menutup telinga untuk hal-hal yang benar tentang Yesus.
Kita pun diberi kesempatan untuk melanjutkan berita tentang Yesus sampai saat Kristus datang kembali. Percayalah kepada Kristus yang nubuatannya jelas. Lahirnya, hidupnya, matinya, bahkan naiknya ke sorga, semuanya jelas dalam kitab suci. Kita adalah orang-orang yang beruntung karena kesempatan untuk masuk ke dalam persekutuan kepada Kristus juga dianugerahkan kepada kita. Karena itu jangan keraskan hati. Percayalah kepada Kristus. Dialah penggenapan janji Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah. Engkau menggenapi janjimu di dalam Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia sama seperti manusia. Tapi yang mengorbankan dirinya untuk dunia, untuk kami semua. Sehingga kami memperoleh pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Karena itu kami akan terus teguh berpegang dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di sorga, hari ini dalam perjalanan siara kehidupan kami mohon tuntunan dan penyertaan-Mu lewat karya-Mu dalam karya Roh Kudus. Sehingga hidup ini kami lalui dengan penuh sukacita, dijauhkan dari tantangan-rintangan, dan kami menikmati setiap kasih dari-Mu. Dalam bekerja, dalam berusaha, dalam beraktivitas, kami selalu diperlengkapi dengan hikmat dan kekuatan-kekuatan baru dari-Mu. Kami berdoa pemerintah kami berikan hikmat, tambahkan hikmat bagi mereka, mengayomi dan menuntun kami, memelihara kami, dan kami sebagai masyarakat menikmati ketentraman dan kedamaian. Mungkin ada saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang mengalami pergumulan, teguhkan iman mereka, yang mengalami masa-masa tua. Orang-orang tua kami menikmati hari tua para lansia, berkati tetap sehat. Yang berulang tahun hari ini, Tuhan sempurnakan syukur mereka, dan mereka memuji Allah, menyatakan syukur bahwa hidup ini adalah anugerah daripada Tuhan sendiri. Peliharakanlah hidup kami hari ini ya Bapa, dan menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Ampuni dosa kami, dan inilah syukur kami dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh bersama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita hari ini.